Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama dan yang paling utama tentu kita tidak merasakan bosan untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, terhadap nikmat yang sudah kita rasakan, terhadap nikmat yang nanti kita akan rasakan. Semoga setiap nikmat tersebut mengantarkan kita semakin cinta kepada Rasulullah dan semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan dan sampaikan kepada junjungan kita, baginda besar Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang senantiasa selalu berupaya sekuat tenaga kita mengikuti setiap sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Tentu pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kesempatan untuk mempelajari daripada ibrah, daripada sirah kehidupan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati dan mempelajari daripada besarnya ibrah selama Rasulullah itu dihadirkan di muka bumi, mulai dari lahirnya, perjalanan kehidupannya sampai Rasulullah diwafatkan oleh Allah, semuanya menjadi syariat untuk kita. Dalam artian kita kalau ingin mendapatkan mahabbah Allah, ingin mendapatkan rasa cinta kepada Allah, maka cinta kita kepada Allah ini kita ikuti dengan mengikuti setiap yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari katakan dalam Al-Qur'an, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika engkau itu cinta kepada Allah, maka rasa cinta akan sampai kepada Allah dengan syarat apa? Fattabi'uni. Selalu kita mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nol besar ketika kita menyatakan cinta kepada Allah tetapi kita abaikan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar saja Rasulullah menjadi suri tauladan bagi kita dalam kehidupan kita ketika kita menjalankan kehidupan di dunia menuju kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Maka limada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qudwatan lana? Muncul pertanyaan dalam diri kita. Karena orang yang cerdas itu akan bergerak dari sebuah pertanyaan. Dari sebuah pertanyaan yang dijawab dan jawaban ini menjadi tuntunan bagi dirinya, menjadi kabar gembira bagi dirinya. Apa pertanyaannya? Limada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudwatan lana? Kenapa Rasul itu menjadi khudwah, menjadi panutan bagi kita, menjadi suri tauladan bagi kita? Paling tidak ada 4 hal. Karena nanti insya Allah setelah 4 hal ini kita akan bahas terkait dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan peristiwa-peristiwa yang dahsyat ketika menyertai daripada proses lahirnya seorang manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qudwatan lana?
Kenapa Rasul itu menjadi qudwah bagi kita? Kalau kita berbicara tentang qudwah, kalau kita berbicara tentang uswah hasanah, panutan bagi kita, artinya Rasul menjadi contoh. Kalau orang ingin merasakan nikmat dan bahagia hidup di dunia, merasakan nikmat dan bahagia hidup di akhirat kelak, Rasul sudah pertama kali menjalankan hal tersebut. Maka wajar saja Rasulullah menjadi suri tauladan terbaik bagi kita. Yang pertama adalah Rasulullah aktaru syukron lillahi. Rasul itu kenapa dijadikan sebagai tauladan bagi kita? Karena Rasul ini aktaru syukron lillah. Manusia yang paling pertama dan yang utama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang syukur ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu manusia yang paling bersyukur. Tidak pernah hari demi harinya itu dilewati dengan tidak bersyukur. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa syukur ini akan diikuti oleh umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengikuti rasa syukur ini, maka dia termasuk umat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang syukur, ada sebuah hadis yang menyatakan data lailatin qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tatafattara qadamah. Summa qalat Aisyah, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadha ya Rasul? Laqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara." Dalam hadis ini, para budak sekalian, Rasul menyampaikan salah satu ciri orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah adalah orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Suatu ketika Rasul ini sholat malam. Saking lamanya sholat malam Rasul ini sampai membengkak kakinya Rasulullah. Jadi Rasul itu ketika beribadah, ketika sholat malam, ketika qiyamul lail, bacaan yang dibaca oleh Rasul itu sangatlah panjang, tidaklah pendek. Artinya apa? Rasul merasakan nikmatnya beribadah bersama-sama untuk mendapatkan mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu disampaikan oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza ya Rasulullah?" Kenapa engkau lakukan ini ya Rasul? Laqad ghafarallahu laka ma taqabbana min dzabi wa ma ta'akhkhar. Sungguh sudah diampunkan segala bentuk khilafmu dan salahmu di masa yang lalu dan di masa yang akan datang. Artinya Rasul ini kalaupun misalkan tidak sholat malam Rasul pada saat itu, Rasul itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz termasuk ahli jannah, termasuk orang-orang yang berada di surga. Tapi Rasulullah tetap melakukan hal tersebut agar ini menjadi sebuah suri tauladan yang diikuti oleh umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Rasul jawab begini, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Apakah saya salah menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Ini sebuah motivasi besar bagi kita, bahwasanya salah satu kedekatan kita untuk mendapatkan mahabbah Allah, untuk mendapatkan rasa cinta kita kepada Allah, yakni aktaru syukron lillah, bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli ahwalin kan, dalam kondisi dan situasi apapun yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Maka seorang manusia yang menyatakan beriman kepada Rasulullah dan kepada Allah SWT hanya dua kehidupannya. Pertama, antashkuru bi ni'amillah, bersyukur kepada Allah, wa tasbiru bima sabaqallah, dan sabar terhadap segala bentuk ujian dan cobaan yang Allah titipkan dalam kehidupan kita ini. Hanya dua ini saja. Kalau kita beres, selesai, tuntas melewati dua ini, kita termasuk orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, Rasulullah aktaru akhlaqan. Rasul itu memiliki akhlak yang sangat luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Saking luar biasa dan dahsyatnya akhlaknya Rasulullah ini, salah satu yang menjadikan Rasulullah itu dipercaya oleh orang-orang
Mekah, yakni adalah akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ini ada sebuah kisah yang sangat luar biasa. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendawamkan perbuatan baik dan perbaikan kepada dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Rasul ini paling suka memberikan makan kepada orang lain. Ketika memberikan makan, memberikan bantuan, memudahkan urusan orang lain, Rasul tidak pandang bulu apakah dia sama akidahnya ataupun berbeda akidahnya. Rasul tetap memberikan kebaikan dan perbaikan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Suatu ketika Rasul ini mendapatkan seorang perempuan tua. Perempuan tua ini bukan seorang muslimah, ya, tapi seorang Yahudi, ya. Seorang Yahudi yang berada di ujung kota Madinah. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan makan. Bahkan makanannya ini disuapkannya ke dalam mulut seorang perempuan ini. Singkat cerita, Rasul qadarullah atas kehendak Allah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian budaya ini digantikan oleh seorang khalifah bernama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini mencontoh karena dia bertanya kepada anaknya Aisyah. Aisyah ini adalah istri Rasulullah. Rasulullah menantunya Abu Bakar sebagai mertuanya. Bertanyalah seorang Abu Bakar kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apa amalan yang belum pernah aku lakukan? Apa amalan yang belum pernah aku lakukan selama amalan itu sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam?" Dan ternyata disampaikan oleh Aisyah, semua amalan setelah engkau lakukan sebagaimana yang disampaikan dan dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu amalan yang belum engkau lakukan. Apa itu? Memberikan makan seorang tua, seorang perempuan tua Yahudi. Maka pada saat itu setiap pagi dia datang memberikan makanan tersebut dan menyuapi perempuan tersebut. Sontak pada saat itu perempuan ini kesal, terkejut. "Siapa engkau?" katanya. "Siapa engkau? Dan ini tangannya berbeda. Dan makanan yang kau masukkan ke dalam mulutku itu masih kasar. Ya, tangannya berbeda, engkau siapa?" Kemudian makanan yang dimasukkan ke dalam mulut seorang perempuan Yahudi ini juga masih kasar. Tidak seperti yang hari-hari sebelumnya. Maka pada saat itu Abu Bakar mengatakan, orang yang biasa memberikan makan dan menyuapkan makanan ke dalam mulutmu adalah seorang Muhammad. Dan dia sudah meninggal. Padahal pada saat perempuan ini disuapi oleh seorang Abu Bakar As-Siddiq itu, pada saat itu keluar kata-kata yang tidak mengenakkan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Dia katakan, "Saya tidak suka dengan Muhammad. Muhammad itu tidak adil. Muhammad selalu berbuat hal-hal yang zalim. Padahal yang selama ini yang memberikan makan, menyuapi makanan ke dalam mulutnya adalah seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Kebetulan pada saat itu ini perempuan tua Yahudi buta. Jadi nggak tahu siapa yang memberikan makan dan siapa yang menyuapi makanan ke dalam mulutnya. Nah pada saat itu Masya Allah, ketika Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan pilihan tersebut kepada seorang perempuan Yahudi buta ini, yang memberikan makan, yang menyuapi makanan ini masuk ke dalam mulut engkau, dan makanan itu dilembutkan dulu baru masuk ke dalam mulutnya kamu, itu adalah seorang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selama ini ternyata seseorang yang sering dihina, dicacinya oleh seorang perempuan Yahudi. Nah, dalam hal ini dan ternyata seorang perempuan Yahudi ini tersentuh hatinya. Pada saat itu dia langsung menyatakan kalimat syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia bersaksi dan masuk ke dalam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kelembutan akhlak yang dimiliki, yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah ar-rasulu a'dhamun nasi tauhidan lillah. Rasul itu manusia yang paling dahsyat. Di mana letak dahsyatnya itu? Manusia yang paling pertama bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena tujuan kita ketika kita dihadirkan di muka bumi ini menjalankan setiap syariat yang disampaikan oleh Allah kepada diri kita, tidak lain tidak bukan untuk menguatkan dan mengkokohkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bertauhid, apa itu tauhid? Tidak mengesahkan hanya satu-satunya Tuhan yang disembah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dalam secara lisan dan secara tulisannya, dalam secara zahirnya, secara batinnya, dia mempraktekkan bahwasanya hanya satu kekuatan yang perlu menjadi sebuah sesembahan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak boleh kita mengingat, mengakui adanya kekuatan yang menyamakan daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi diri kita terhentinya melakukan atau tidaknya kita dalam sebuah perbuatan kebaikan itu tergantung dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau ketika beramal dikarenakan makhluk Allah, maka sudah luntur yang namanya tauhidnya, akidahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa banyak ujian demi ujian yang disampaikan kepada Nabi, intimidasi, cacian, kezaliman orang-orang yang berada di sekitar itu, tapi tetap Rasulullah tetap kuat untuk mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul dan para sahabat ketika menegakkan kalimat tauhid ini ujiannya, jaminannya adalah nyawa yang dipertaruhkan. Bukan harta saja, bukan kekayaan saja, bukan jabatan saja, tapi darah yang dipertaruhkan untuk mengkokohkan yang namanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul orang pertama, Rasul a'dhamun nasi tauhidan lillah, manusia yang paling utama yang menjadikan dirinya itu mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalilun mahabbatillahi wa ta'atihi. Ketika kita mencintai Rasulullah, kita cinta kepada Rasulullah, kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah, kita ikuti yang disampaikan dari perkataan Rasulullah, dari perbuatan Rasulullah, dari takrirnya Rasulullah, dari sebuah ketetapan-ketetapan Rasulullah, maka pada saat itu kita sudah termasuk orang yang cinta dan sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita cinta kepada Rasulullah dan kita ikuti setiap yang disampaikan oleh Rasulullah kepada diri kita, maka secara otomatis kita akan mendapatkan mahabbatullah wa ta'atihi. Kita secara otomatis akan mendapatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang dilandaskan dengan taat. Ada orang yang cinta kepada Rasulullah tapi tidak diiringi dengan ketaatan. Banyak sekali. Dia mengadakan sebuah acara, mengadakan sebuah peringatan-peringatan. Dalam peringatan itu dikotori dengan hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Dia buat acara yang acara itu lebih banyak hal-hal mudaratnya daripada maslahatnya. Paling tidak ketika kita buat acara apapun, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isra wal Mi'raj atau apapun itu, maka presentasinya lebih banyak maslahatnya daripada mudarat. Jangan sampai mudaratnya lebih banyak atau sama dengan maslahatnya. Ini yang tidak diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau cinta kepada Rasulullah, tapi engkau tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus kita hindari. Apapun posisi kita, kondisi kita, usahakan dan pastikan setiap yang kita laksanakan ini benar-benar kita mendapatkan mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari katakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau engkau benar-benar cinta kepada aku, kata Allah, maka fattabi'uni, ikutilah yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang dari rumah melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju majelis yang mulia ini tidak bukan untuk berusaha mengingatkan diri kita ini kembali terkait
kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mau cinta kepada Rasulullah, tapi kita tidak mengerti betul terkait kehidupan keluarga, sahabat yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lebih hafal nama-nama artis, ya. Lebih hafal nama-nama pemain bola, ya lagi. Kita lebih hafal pemain-pemain sinetron, drama Korea, drama Cinanya gitu. Drakor sama dracin gitu. Nah, dracin lebih hafal daripada susunan silsilah orang-orang yang beserta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu dikatakan cinta kepada Rasulullah? Tidak. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, buktikan kita ikuti, kita rasakan, kita dalami daripada sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat Bunda? Sepakat, kita mulai sekarang. Saya belum ceramah loh, tadi baru mukadimah. Belum. Ini sampai maghrib kata Bu Martina, insya Allah katanya. Bisa. Yang pertama, para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sudah 4 hal tadi menjadi motivasi bagi kita. Di mana Rasulullah qudwatan lana. Kenapa Rasul menjadi qudwah bagi kita? Karena Rasul itu manusia paling bersyukur. Karena Rasul itu manusia paling berakhlak mulia. Karena Rasul itu manusia yang pertama mentauhidkan Allah. Kemudian Rasul itu mendapatkan mahabbah Allah ketika diikuti apapun yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal ini kita mencoba mendalami daripada peristiwa dan berperistiwa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasul ini dilahirkan di bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Ya. Pada saat itu, jauh sebelum itu, 50 harian sebelum lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sebuah peristiwa yang sangat dahsyat. Peristiwa yang sangat dahsyat. Ini peristiwa tidak bisa dikatakan biasa-biasa saja. Ini peristiwa tidak bisa dikatakan biasa kok, tapi peristiwa maha dahsyat, sangat-sangat dahsyat. Kenapa dahsyatnya? Pada saat itu ada seorang raja bernama Abraha. Bunda tahu Abraha? Tahu Abraha di mana? Kenal di mana? Abraha ini seorang pemimpin komando pasukan gajah yang besar-besar. Gajah yang diikutkan dalam perangnya itu, yang dipimpin oleh seorang raja bernama Abraha itu, gajahnya tuh besar-besar. Tidak ada gajah yang kecil-kecil ikut berperang, tereliminasi. Jadi kalau gajah pengen ikut berperang itu dites dulu. Ukurannya, kekuatannya, fisiknya. Kalau ukurannya pendek, kecil, kurus, cungkring, tinggal lewat. Yang datang yang besar-besar. Coba, gajah gak ada yang cungkring. Coba, gak ada. Berarti gajah itu besar banget. Artinya apa? Tidak diterima gajah yang tidak besar. Ya, tidak diterima. Ya, tidak diterima. Akhirnya, Masya Allah, dikatakan peristiwa ini peristiwa dahsyat. Pada saat itu, seorang raja bernama Abraha ini iri dengan penduduk kota Mekah. Kenapa? Kota Mekah itu sering didatangi oleh orang-orang sekitar kota Mekah ini. Untuk apa? Untuk beribadah, untuk sembahyang bagi mereka. Karena di Mekah itu ada Ka'bah, sekeliling Ka'bah itu ada ratusan patung-patung yang didatangi oleh orang-orang di sekitar kota Mekah, bahkan di luar kota Mekah. Maka pada saat itu, ini Abraha ini iri. Kenapa iri? Negaranya adidaya, kuat, kekayaannya banyak, kekuasaannya banyak. Tetapi kok orang ini lebih suka dan datang kepada Ka'bah. Dan pada saat itu si Abraha ini membuat pembanding. Jadi didirikan tempat ibadah yang sangat cakep, bagus, luar biasa. Dan ternyata tak seorang pun yang datang ke sana. Kalaupun datang tidak terlalu ramai. Lebih ramai kondisi kedatangan di kota Mekah, di Ka'bah. Maka Abraha ini kesel, marah. Bagaimana caranya kita orang-orang ini datang ke tempat dia?
ya, ke tempat di Yaman itu. Bagaimana caranya mereka datang ke Yaman, kemudian mereka melakukan ibadah sembahyangnya itu di tempat itu. Akhirnya tentara bergajah dipimpin oleh seorang Abraha ini datang ke kota Mekah. Datang ke kota Mekah untuk apa? Untuk menghancurkan yang namanya Ka'bah. Karena Ka'bah ini sudah merugikan. Ya, berapa banyak kekayaan-kekayaan itu datang ke kota Mekah, tapi sedikit yang datang ke kota Yaman, ke kota di mana saat itu didirikan tempat sembayangnya oleh seorang Raja Abraha. Dan ternyata Masya Allah, kenapa dikatakan dahsyat peristiwa ini? Gajahnya besar, tentaranya, senjatanya bagus-bagus dan lengkap-lengkap. Sedangkan orang Mekah itu, para bunda, mereka itu tidak dilengkapi dengan senjata yang lengkap. Kalaupun mereka punya hal yang bisa membela dirinya, mereka punya gulatnya, bela dirinya, tidak memiliki senjata yang sekuat, selengkap daripada Raja Abraha. Secara otomatis, secara matematika, ini akan cepat dihancurkan kota Mekah ini. Betul nggak bunda? Betul ya? Sangat mudah. Dan ternyata pada saat itu datanglah tentara bergajah ini dipimpin oleh seorang Raja Abraha, datang ke sana untuk menghancurkan yang namanya Ka'bah. Ketika perjalanan datang ke Ka'bah itu, pada saat itu kakeknya Rasulullah bernama siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini kakeknya Rasulullah, anaknya Abu Thalib, ya. Anaknya Abdullah datang kepada seorang raja. Jadi juru kuncinya Ka'bah itu adalah Abdul Muthalib. Datang kepada seorang raja untuk menyampaikan. Dan ternyata pertanyaannya itu bukan untuk jangan engkau hancurkan Ka'bah. Jangan engkau datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Karena pertanyaan ini tidak akan lagi didengarkan dan diindahkan oleh seorang Raja Abraha. Maka pada saat itu dia sebut satu pertanyaan. Dia tanya kepada seorang raja, wahai Abraha, kembalikan onta-onta kami yang pernah kami titipkan dengan engkau. Kaget dia Abraha. Padahal tentaranya mau datang untuk menghancurkan Ka'bah. Kaget gak kira-kira bunda? Dalam pikiran kita itu pasti dia memohon untuk jangan kehancurkan Ka'bah. Ternyata ditanya pertanyaan ini kepada Abdul Muthalib dari seorang raja. Abdul Muthalib, kenapa engkau bertanya pertanyaan yang tidak penting bagi kami? Pertanyaanmu adalah dimintakan dikembalikan yang namanya onta-onta kami. Kenapa tidak bertanya dengan jangan engkau serang hancurkan Ka'bah? Nah, pada saat itu ada dua kalimat yang sangat luar biasa. Ternyata Abdul Muthalib ini sudah tersibuk dengan apa? Kekuatan dan ikhtiarnya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dia bilang gini, saya dan penduduk kota Mekah itu pemilik onta dan kami berhak meminta dikembalikan onta tersebut. Sedangkan Ka'bah ini pemiliknya adalah Allah. Maka Allah lah yang akan menyelamatkan Ka'bah. Kaget Raja Abraha ini. Kenapa kaget? Dari kalimat yang simpel ini dengan kondisi yang real nyatanya di kota Mekah itu tidak ada kekuatan untuk menghalangi, untuk mengusir daripada tentara bergajah itu. Dan ternyata Masya Allah ketika sampai di kota Mekah masuk ke dalam Ka'bah, pelataran Ka'bah itu, maka pada saat itu turunlah burung bernama burung ababil. Maka ada ayat berkatakan tarmihim bihijaratim min sijjin alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijjin faja'alahum ka'asfin ma'kul. Masya Allah, ini ayat khusus, Al-Fil ini khusus diturunkan terkait dengan peristiwa penyerangan Ka'bah oleh raja bernama Abraha, raja pasukan tentara bergajah. Nah, apa itu? Wa arsala alaihim tayran. Dan Allah mengirim kepada tentara bergajah itu tayran. Apa itu tayran? Burung. Tayran ababil, burung ababil. Dan di kakinya itu ada batu-batu kecil. Misalnya batu tanah liat
yang berasal dari neraka. Tarmihim bihijaratin min sijjil, dan dilemparkan batu itu kepada mereka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, dan ternyata Masya Allah batu itu kalau ditumpahkan, dilemparkan kepada tentara bergajah itu ibarat seperti daun dimakan oleh ulat. Ya, benar tahu daun kalau dimakan ulat gimana kondisinya, itu gampang sekali. Ibaratnya begini, ini batu jatuh ke tubuhnya, ke badannya gajah, ke badan pasukan itu tembus jatuh, tembus ke bawah. Itu batu dari neraka. Neraka itu Masya Allah perbandingannya dahsyatnya dengan api yang ada di dunia itu 70 perbandingan. Pernah suatu ketika dimintakan sebuah permintaan, boleh nggak minta sedikit aja api yang ada di neraka. Ternyata diberikan gambaran sedikitnya itu, tahu nggak? Yang namanya kembang api, atau kembang api Bunda ya, kalau lagi ngelas, lagi main kembang api yang kecil itu yang jatuh itu kalau jatuh satu saja ke dunia itu mengeringki semua lautan, sungai, pulau, sampai ada air lagi, kering lagi, ada air lagi, kering lagi. Satu saja. Kemudian pohon yang lebat dengan daun buah itu kering semuanya. Nah, itu baru satu percikan bunga api. Maka wajar saja faja'alahum ka'asfim ma'kul. Seperti apa? Seperti daun yang dimakan oleh ulat. Artinya apa? Kata Abdullah Muttalib itu, yang menyelamatkan Ka'bah adalah Allah. Ka'bah ini pemiliknya Allah. Saya tidak akan meminta pada engkau untuk mundur pergi dari negeri ini, tapi yang menyelamatkan kota Mekah, Ka'bah itu adalah Allah. Ini peristiwa yang namanya peristiwa Al-Fil, peristiwa perang pasukan bergajah. Nah, pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 50 hari setelah itu lahirlah seorang sosok bernama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat Rasulullah itu berada di perut ibunya bernama Siti Aminah, bapaknya Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muttalib, maka pada saat itu berkali-kali seorang Siti Aminah ini bermimpi. Apa mimpinya? Di dalam perutnya itu muncul cahaya yang menerangi kota Mekah. Dan cahayanya ini sampai ke ujung mata kita memandang. Artinya apa? Ke depan nanti di masa yang akan datang, di kemudian hari, cahaya Muhammad itu akan datang menyinari di seluruh pelosok negeri ini. Maka dia bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada peristiwa yang sangat luar biasa lagi, karena yang lahir ini manusia luar biasa, ya. Manusia basyarun laisa kal basyar, manusia seperti manusia, tapi tidak sama seperti manusia biasa. Ada kelebihan-kelebihan yang Allah izinkan atas kehendak Allah. Ada mukjizat, ada peristiwa dahsyat yang menyertai daripada lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat itu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dari rahim seorang perempuan bernama Siti Aminah, saat itu api yang disembah oleh orang-orang Majusi, orang Majusi itu menyembah kepada api. Apinya itu 1000 tahun tidak pernah padam. Tidak pernah padam, selalu dijaga. Karena kalau sudah padam, maka terhentilah yang namanya peribadatan mereka. Maka pada saat Rasulullah SAW itu lahir, serta merta yang namanya api di seluruh tempat-tempat itu semuanya padam. Padam pada saat itu, dan untuk dihidupkan kembali itu tidak bisa lagi. Sangat lama, butuh waktu bertahun-tahun untuk menghidupkan api yang padam tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, pada saat itu ketika Rasulullah SAW dilahirkan, ini kerajaan Kisra itu kerajaan. Kemudian teras-teras di setiap kerajaan tersebut itu tidak ada angin, tidak ada gempa, ya, tidak ada perihal apapun, itu otomatis langsung hancur
Hancurnya kenapa? Ta'ziman li maulidi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hancur ta'zim? Dahsyatnya, menghargainya datangnya lahirnya seorang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada namanya danau. Danau-danau yang danau itu memperindah daripada kerajaan-kerajaan. Danau itu secara otomatis ketika Rasulullah lahir itu mengering. Keringnya itu bukan keluar airnya tapi turun ke dalam perut bumi. Tahu Bunda? Turun ke dalam perut bumi, gersang, bolong-bolong, kering semua tanahnya. Nah, ini apa? Ta'ziman li maulidi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk menghargai ta'ziman kebesaran daripada lahirnya seorang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian apa peristiwa lagi yang lainnya? Masya Allah, banyak peristiwanya luar biasa. Ya, ada sebuah peristiwa ini sudah diprediksi oleh seorang nabi bernama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, ya Tuhanku, ib'ats, munculkan, hadirkan seorang nabi yang berasal dari mereka. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum dilahirkan, nama Ahmad, nama Muhammad ini tidak ada pemilik namanya. Tidak ada seorang pun yang punya nama Ahmad dan punya nama Muhammad. Hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ta'ziman wa takriman, memuliakan dan menghargai dahsyatnya seorang nabi bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa peristiwa yang menyertai daripada lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasul ketika dilahirkan itu dalam kondisi diberikan cahaya. Para bunda, yang namanya aib Rasulullah, aurat Rasulullah, tidak ada seorang pun yang melihat. Hatta ibunya, hatta bapaknya sudah meninggal ya, hatta pamannya, hatta kakeknya, tidak ada seorang pun yang melihat daripada aurat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus siapa yang mengkhitankannya? Rasul itu lahir dalam kondisi sudah dikhitan, sudah disunat. Lahirnya itu tidak disertai dengan darah, tidak disertai dengan air yang bau, tapi disertai dengan air yang sangat bersih suci dari sorga. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan itu dengan kondisi sampai membahagiakan ibunya. Siti Aminah tidak merasakan sakit ketika mengandung, ketika hamil 9 bulan itu tidak merasakan yang namanya sakit-sakitan. Yang dirasakan apa? Kemuliaan, kebesaran ta'ziman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka masya Allah, jangankan hal itu, ini Kisra sadar bisa hancur, bergetar, danau bisa mengering, ya, api yang disembah oleh orang-orang Majusi saat itu padam. Karena apa? Ta'ziman, memuliakan hadirnya seorang Nabi bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah itu lahir dalam kondisi sudah dikhitan dan auratnya tidak diperlihatkan, ditutupi oleh cahaya. Nah, dan cahaya Nabi Muhammad SAW itu sudah ada ketika nabi-nabi terdahulu. Jadi nama Nabi Muhammad, cahayanya itu disimpan di Lauhil Mahfuz. Ya, Lauhil Mahfuz adalah sebuah tempat yang di dalamnya itu ada ketetapan, ada takdir yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apa-apa yang terjadi pada saat sekarang, masa akan datang, saat di yaumil qiyamah sudah dicatat lengkap di Lauhil Mahfuz. Apa itu Lauhil Mahfuz? Tempat yang terjaga kerahasiaannya, kelengkapannya, real, fakta. Tidak ada hal-hal yang berubah-ubah. Semuanya sama. Ini yang katakan Lauhil Mahfuz. Ini peristiwa yang menyertai daripada lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir,
Dan ketika lahir itu ini menjadi sebuah busyra. Apa itu busyra? Tahu busyra? Busro atau misro? Misro makanan, busro kayak beda ya. Misro ya. Busro itu berita gembira. Berita gembira yang dinanti-nanti sepanjang waktu oleh seorang kakek bernama siapa? Abdul Muthalib. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini lahir dengan kondisi masya Allah yatim, ya. Ketika Rasulullah berada di perut ibunya, Rasul sudah ditinggal oleh seorang bapak bernama Abdullah. Siapa nama bapaknya? Abdullah. Ini dihafal, nanti yang boleh pulang yang bisa jawab pertanyaan saya nanti. Yang nggak bisa nggak boleh pulang. Inap di sini. Oh mau makan? Oh mau makan. Oke. Baik. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditunggu kehadirannya oleh seorang kakek bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini menggendong Nabi Muhammad berjalan sepanjang kota Mekah, menyampaikan telah lahir anakku, telah lahir cucuku, telah lahir anak daripada anakku. Ini menjadi sebuah berita gembira bagi seorang kakek dan bagi kota Mekah. Dan pada saat itu, ya, yang memberikan namanya adalah Abdul Muthalib. Secara tiba-tiba itu datang dari Allah, diberilah nama bernama Ahmad atau Muhammad. Jadi nama Nabi Muhammad itu namanya Ahmad. Dikatakan di dalam Al-Quran, Mubasyiram min ba'di ismuhu Ahmad. Seseorang yang memberikan berita gembira di kemudian hari, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Apa tuh Ahmad? Apa tuh Muhammad? Manusia yang terpuji. Jadi kalau ada seorang anak bernama Muhammad itu masya Allah, pastikan anak ini punya akhlak yang terpuji. Jangan sampai nama anaknya Muhammad, tapi kerjaannya bongkar kandang ayam orang malam hari ya. Jangan ganti nama aja, jangan kasih Muhammad, Alek atau apa namanya, Joni atau siapa gitu namanya. Jadi kasih nama Muhammad. Berapa menit lagi Bunda waktunya habis? Berapa lagi? 5 menit lagi. Oke, baik. Nah, kemudian saya kira sampai Isya tadi. Oh iya, makanya kapan ya? Nah, kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir, nah pada saat itu Nabi Muhammad diuji dengan sebuah ujian. Karena kehidupan Nabi Muhammad itu tidak lepas daripada ujian dan ujian, cobaan demi cobaan yang Allah berikan dan yang dilewati oleh Nabi Muhammad dari ketika lahir, disusui sampai Rasulullah itu membersamai agama Allah ini sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak lepas daripada ujian dan ujian. Ujian yang pertama apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir itu di kota Mekah itu ada budaya didatangkan ibu-ibu untuk menyusui seorang bayi yang lahir pada saat itu. Kebetulan ibu ini melahirkan, punya air susu yang melimpah dan susunya itu diberikan kepada bayi-bayi yang ada di kota Mekah. Ya. Kemudian dihargai, diberikan jasanya. Jadi jasa pemberi susu, air susu. Nah, ternyata ibu-ibu ini pada ngantri semua dan mengambil satu persatu bayi-bayi yang hadir pada masa itu. Diambil bayi ini dibawa, diambil bayi ini dibawa, diambil bayi ini dibawa. Nah, ketika giliran Nabi Muhammad ini bernama seorang perempuan ini bernama Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini datang dengan suaminya, melihat sosok bayi bernama Muhammad ini, ragu, maju mundur. Kenapa? Kalau saya ambil ini anak ini keluarganya miskin, tidak bisa memberikan bayaran yang setimpal, sedangkan bayi-bayi yang lain itu sudah diambil. Sempat pertama itu Halimah dan suami itu mau pulang, tapi ketika dia pulang berpikir nanti sampai di kampung Bani Sa'd ditanya mana bayinya, ditanya. Akhirnya tidak mau mendengar pertanyaan ini, kembali lagi untuk mengambil Nabi Muhammad. Diambil bayi ini, kemudian dibawa pulang. Nah, ini kisah yang sangat luar biasa nih. Kisah yang luar biasa begini. Perjalanan dari Bani Sa'd dari kampung Bani Sa'd. Bunda tahu kampung Bani Sa'd?
Kampung Bani Sa'ad itu kampung yang orisinil. Tidak ada ucapan-ucapan yang Masya Allah di sana. Tidak ada bahasa-bahasa yang terkontaminasi. Semua bahasanya, budayanya, semuanya orisinil. Tidak ada pengaruh-pengaruh dari luar. Maka orang-orang di kota Makkah itu kalau pengen menitipkan anaknya, daycare-nya itu ada di kampung Bani Sa'ad. Karena kalau anaknya dirawat, dibesarkan di kota Mekah, itu terpengaruh dengan keburukan-keburukan yang ada di kota Mekah. Mending berpisah, ditaruh di daycare. Apa daycare-nya namanya? Bani Sa'ad. Nah, pada saat perjalanan dari Bani Sa'ad menuju kepada kota Mekah ini Halimatus Sa'diyah ini dengan suaminya itu mengendarai keledai. Keledainya tuh cungkring. Kalau keledai ada yang cungkring ya aman ya. Kalau gajah nggak ada kata bener. Cungkring, kurus, nggak bertenaga, jalannya pelatat, lama banget. Dinaikin kasihan, dijalanin rugi. Akhirnya mereka tuh berjalan ke kota Mekah. Nah, ketika mengambil Nabi Muhammad dan pulang dari kota Mekah menuju ke kampungnya, itu Masya Allah, yang namanya keledai itu kuat, badannya, fisiknya kuat, badannya besar, langsung besar. Di atasnya ada Halimah, kemudian di atasnya ada suaminya, dan perjalanannya itu sangat kencang. Jalan sampai menuju ke kampung Bani Sa'ad. Sampai orang-orang yang tadi yang duluan pulang itu ditikung, dilewati. Kok bisa? Nggak tahu. Halimah saja itu nggak ngerti ini kenapa. Nah ini salah satu keajaiban peristiwa lahir Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika sampai di kampung Bani Sa'ad itu, Rasulullah SAW ini memberikan keberkahan untuk keluarganya dan orang-orang di sekitarnya, plus dengan kampung Bani Sa'ad itu. Bani Sa'ad itu dikenal dengan kampung yang kering kerontang. Ya, peternakannya tidak bagus, perikanannya tidak bagus, pertaniannya tidak bagus, rumputnya kering. Ketika Rasulullah masuk ke dalam rumahnya Halimatus Sa'diyah, suaminya tuh buka pintu belakang, dibuka, dilihat di belakang, pekarangan belakang itu semuanya awalnya tuh kering kerontang, pada saat dibuka berubah menjadi hijau royo, hijau semuanya, ya, lebat semua buahnya, daunnya banyak, yang hewan-hewan ternak itu pada kurus kering semua, cungkring, gemuk semuanya. Karena apa? Barokahnya hadir Nabi Muhammad SAW. Ini bertahan sampai 2 tahun. Di umur 2 tahun dan seterusnya, ini Nabi Muhammad dimintakan dikembalikan kepada seorang ibu bernama Siti Aminah. Diantarlah dengan seorang Halimah dari kampung Bani Sa'ad sampai ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah, pada saat itu Halimah ini masih maju mundur juga. Apa maju mundurnya? Kalau saya kembaliin, nanti saya tidak mendapatkan keberkahan. Bahkan Halimatus Sa'diyah itu tidak perlu dibayar oleh keluarga Nabi Muhammad, cukup keberkahan saja. Akhirnya diizinkan oleh Siti Aminah, kalau begitu silakan bawa lagi anak ini ke kampungmu, dirawatlah. Dibawa lagi ke kampung Bani Sa'ad karena sudah merasakan keberkahan Nabi Muhammad. Singkat cerita ini terakhir nih, aman Bu Eka, terakhirnya. Yang terakhir adalah ketika Rasulullah berumur 4, 5, 6 tahun, ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Ya, saya bilang kalau bercerita tentang Nabi Muhammad itu 2 hari 3 malam gak selesai. Itu putus. Ya. Ketika Rasulullah SAW berumur 5 sampai 6 tahun itu, ada sebuah peristiwa sangat luar biasa. Apa peristiwanya? Dibedah dadanya Rasulullah. Rasulullah SAW dalam hidupnya itu 2 kali dibedah dadanya. Pertama berumur 5 sampai 6 tahun. Yang kedua ketika akan melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Itu dibedah Rasulullah, dibedah dadanya. Karena Rasulullah itu harus menyiapkan hatinya yang suci dan mensucikan. Dibersihkan hatinya Rasulullah, diambil. Jadi anak-anaknya Siti Halimah itu melihat kondisi Rasulullah tergelentangkan di atas batu yang datar, dibedah dadanya, diambil hatinya, dibersihkan dengan air yang suci dari surga,
dari bejana dari surga, kemudian sudah bersih dikembalikan lagi dan dijahit. Dan konon kabarnya, ini nggak tahu nih, Allah alam, saya baca-baca itu ada bekas jahitannya, ada bekas jahitan sedikit di dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ahli sejarah itu menyimpulkan seperti itu. Tapi bagi kami, bagi kita, peristiwa dahsyat itu bisa saja terjadi karena kehendak Allah. Kun fa fayakun. Kalau dibelah dadanya manusia itu mati harusnya. Ini nggak mati, selamat. Nah, pada saat itu dengan ketakutan yang sangat luar biasa, Siti Halimah dan suaminya mengembalikan Nabi Muhammad kepada Siti Aminah dan Abdul Muthalib di kota Mekah. Itu dulu ceritanya, karena setelah ini ada kegiatan yang sangat dahsyat. Oke, kita tutup dengan membaca doa. Awali dengan surah Al-Fatihah.